Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Bu Guru SD. Nah, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan mencoba menceritakan tentang bagaimana atau awal mula saya bisa menjadi seorang guru SD. Semoga cerita ini dapat menjadikan sebuah inspirasi, motivasi, atau hanya sekedar informasi. Saya akan mencoba menjelaskan yaitu mengapa saya suka sekali mengajar atau kenapa saya suka menjadi guru. Yang pertama, memang cita-cita saya adalah ingin jadi guru atau dokter pada saat kecil. Lalu yang kedua, setahu saya, sepemahaman saya, bahwa salah satu pahala yang tidak akan pernah putus yaitu ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga adalah mengajar adalah passion atau hobi saya. Jadi saya sangat menikmati ketika saya mengajar. Ketika saya mengajar, seperti waktu itu seperti cepat sekali berlalu. Nah, lalu yang keempat, dari seorang guru lahirlah orang-orang yang hebat. Jadi dari seorang guru lahirlah seorang hakim, lahirlah seorang dokter, lahirlah seorang polisi, tentara, dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, memang karena saya juga menyukai anak-anak kecil. Jadi itulah alasan kenapa saya suka sekali mengajar atau kenapa saya ingin menjadi seorang guru. Nah, sekarang saya akan cerita terkait awal mulanya. Jadi saya akan mencoba menarik ke belakang sekali bagaimana saya bisa menjadi seorang guru. Memang awalnya yaitu dari saya waktu kecil ingin sekali menjadi guru atau dokter nih. Ya, itu memang seperti cita-cita anak pada umumnya, bahwa biasanya kalau ditanyai oleh guru-gurunya atau ditanyai oleh orang dewasa lainnya, pasti jawabannya kalau tidak guru ya pasti dokter, sama halnya seperti saya tentunya. Jadi saya dulu juga inginnya menjadi guru atau dokter, sampai terkadang dulu kalau bermain itu sukanya ayo kita main dokter-dokteran, guru-guruan, seperti itu. Nah, setelah itu setelah SMP tentunya saya bingung pada saat itu jurusan apa ya, atau maksudnya saya mau masuk di SMA atau SMK ya. Itu sempat terjadi kebingungan ya. Itu sepertinya banyak dialami oleh anak-anak yang mungkin sekarang kelas 3 SMP atau justru juga kelas 3 SMK yang juga bingung mau mengambil jurusan apa. Nah, itu tentu juga terjadi pada saya pada saat itu. Nah, pada saat kelas 3 SMP itu saya juga bingung saya ingin mengambil apa. Nah, karena saya berpikir saya itu dulunya suka sekali menggambar, dan menurut saya gambaran saya itu memang bagus, maka pada saat itu setelah saya mencari referensi dan bertanya ke sana sini, saya memutuskan untuk memilih multimedia. Jadi saya itu dulu di SMK 4 jurusannya multimedia. Selanjutnya setelah berjalannya waktu, kok saya merasa mungkin ada timbul insecure ya, ada rasa insecure atau rasa minder, karena saya itu pintar menggambar tapi saya itu hanya pintar dalam mencontoh. Jadi saya tuh kurang bisa kalau berimajinasi. Jadi menggambar dengan imajinasi saya tuh masih kurang. Jadi saya merasa kayak kalah jauh dengan teman-teman saya pada saat itu, karena saya tidak bisa menggambarkan sendiri. Imajinasinya saya keluarkan dalam bentuk visual, itu saya kesusahan. Jadi saya itu memang hanya pintar dalam mencontoh. Misalnya ada gambar lalu akan saya contoh. Saya bisa mencontoh mirip seperti itu, tapi ya itu tadi, saya insecure-nya saya tidak bisa mengimajinasikan atau memvisualisasikan imajinasi saya. Nah, jadi itu saya dari situ timbullah insecure seperti itu. Lalu seiring berjalannya waktu menuju ke kuliah ya, mau kuliah pada saat kelas SMK kelas 3, pada saat itu mulai galau ya. Dulu saya sempat berpikir untuk saya mau menjadi guru multimedia saja deh.
Ya, jadi dulu memang saya sempat ingin menjadi seorang guru multimedia, tapi karena insecure saya tadi, akhirnya pada saat itu saya mengurungkan niat itu. Nah, ketika sudah kelas 3 SMK, tentunya saya bingung saya berkuliah atau tidak. Sebenarnya sempat terjadi seperti itu ya, berkuliah atau tidak. Karena pada saat itu juga dari orang tua saya itu juga terjadi perdebatan seperti itu ya. Kalau untuk mama saya sendiri pada saat itu inginnya saya berkuliah, sedangkan ayah saya pada saat itu kurang setuju kalau berkuliah, jadi lebih suka buka usaha atau semacamnya seperti itu. Lalu sempat terjadi perbedaan pandangan pada saat itu, tapi akhirnya saya berkuliah karena kalau bagi mama saya pada saat itu, bahwa mungkin mama saya inginnya itu bagaimana caranya anaknya itu bisa menjadi lebih baik dari beliau. Yang pertama seperti itu, dan yang kedua beliau juga sempat bilang atau memberitahukan kepada saya bahwa lebih baik meninggalkan ilmu daripada meninggalkan harta. Dan itu saya juga sempat membaca sebuah cerita dari kaum apa gitu ya, saya kurang hafal, kaum apa yang sedang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa lebih penting ilmu daripada harta ya. Setahu saya kalau ilmu itu menerangkan hati gitu, sedangkan harta itu mengeraskan hati. Kalau ilmu itu akan bisa menjagamu, sedangkan kamu itu yang menjaga harta, seperti itu. Lalu yang ketiga itu kalau pemilik harta itu punya banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu memiliki banyak teman. Lalu ada lagi kalau ilmu itu kalau kita amalkan akan dapat memberikan banyak manfaat atau akan bertambah seperti itu. Tapi sedangkan kalau harta, kalau kita belanjakan dia akan berkurang. Lalu pada hari kiamat kalau kita mempunyai harta maka kita akan dihisab. Sedangkan kalau kita memiliki ilmu kita akan ada syafaatnya gitu. Setahu saya seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi memang lebih baik kalau menurut mama saya pada saat itu, lebih baik meninggalkan ilmu daripada meninggalkan harta kepada anak-anaknya. Lalu akhirnya saya berkuliah. Nah, ini belum selesai, perdebatan ini belum selesai. Jadi pada saat itu sudah akhirnya ayah saya mengalah ya. Akhirnya saya berkuliah ya. Jadi memang peran seorang ibu itu memang pasti akan saling mempengaruhi dalam sebuah rumah seperti itu. Dalam sebuah keluarga itu akan bisa mempengaruhi pandangan ya, sama-sama bisa mempengaruhi pandangan dari pasangannya. Setahu saya seperti itu, karena itu yang saya alami. Nah, selanjutnya perdebatan ini atau konflik bukan konflik. Jadi ini masih belum selesai, karena yang selanjutnya yang dibingungkan adalah jurusan apa yang akan saya ambil. Nah, seperti itu. Pada saat itu saya berpikir, saya bingung jurusan apa ya yang bisa saya ambil. Saya tidak mungkin mengambil jurusan multimedia karena saya sudah terlalu insecure ya, karena melihat teman-teman saya. Akhirnya saya saya kan pengen ngajar, suka anak kecil dan lain sebagainya. Dengan segala pertimbangan, maka saya berpikir kalau saya ingin menjadi seorang guru SD. Nah, saya pikir nanti juga melihat anak-anak itu, ya anak-anak kecil kan memang lucu seperti itu. Jadi saya memilih untuk menjadi guru SD. Nah, jadi dari situ masih ada perdebatan terkait jurusan yang saya ambil, yaitu jurusan PGSD. Nah,
Kenapa bisa menjadi perdebatan? Karena memang pada saat itu PGSD itu sudah dirasa orang tua saya atau keluarga saya itu sudah terlalu banyak yang menjadi guru SD seperti itu. Lalu akhirnya pada saat SBMPTN saya memilih PGSD. Lalu yang kan itu ada 3 pilihan. Yang pertama saya memilih PGSD, yang kedua mungkin sistem informatika, dan yang ketiga apa gitu saya lupa. Jadi dulu itu saya sempat bilang kepada keluarga saya atau orang tua saya, lebih tepatnya saya bilang bahwa seperti ini, ya Ma, kalau memang saya memang ditakdirkan menjadi seorang guru SD, maka saya pasti akan diterima di sini. Kalau memang Gusti Allah memang memberikan jalannya di sini, insya Allah saya akan keterima di sini, seperti itu. Lalu kalau tidak, ya pasti saya keterimanya di jurusan yang lainnya, seperti itu. Jadi PGSD itu saya taruh di urutan pertama, lalu kedua kalau tidak salah sistem informatika, yang ketiga saya lupa. Nah, lalu pada saat pengumuman itu ternyata saya keterima di jurusan PGSD. Alhamdulillah, itu saya sangat sujud syukur sekali. Nah, mungkin selain perbedaan pandangan terkait yang tadi, juga mungkin ada terkait biaya juga. Jadi kalau terkait biaya ini mungkin menjadi pertimbangan ya, karena kuliah itu kan tidak hanya 100-200 ribu saja, tapi puluhan juta. Maksudnya tidak hanya jutaan saja, tapi sampai puluhan juta. Tapi pada saat itu mama saya bilang bahwa ketika kita menguliahkan anak itu insya Allah akan ada saja rezekinya, seperti itu. Dan alhamdulillah memang seperti itu, dan akhirnya saya bisa berkuliah ya di jurusan PGSD ini, karena alhamdulillah ya memang saya keterima di sini, dan memang jalannya di sini gitu, seperti itu. Memang Allah takdirkan bahwa memang ya jalan saya memang menjadi guru SD, seperti itu. Makanya saya keterima di jurusan PGSD itu. Lalu saya berkuliah sampai lulus. Lalu setelah lulus itu sempat ada kebingungan lagi. Pada saat itu sempat bingung ya. Jadi setelah berkuliah itu saya sempat ingin menjadi dosen pada saat itu ya. Jadi tapi tetap mengajar. Memang passion saya mengajar, tapi kalau kemarin itu pengen guru SD, sekarang pengen jadi dosen, seperti itu pada saat itu. Jadi di situ saya sempat kebingungan, karena pada saat itu saya keterima PPG Pracap dan keterima jurusan S2 juga di salah satu universitas. Dan yang akhirnya pada saat itu saya lebih memilih S2, seperti itu. Lalu setelah berkuliah S2, saya lewati selama 3 semester, jadi sebenarnya 4 semester, tapi saya memang pengen cepat-cepat lulus ya, karena memang kan biaya S2 juga tidak sedikit, seperti itu. Dan ternyata memang orang tua saya mampu juga menguliahkan saya juga sampai S2 gitu. Dan itu saya sangat berterima kasih banyak ya, alhamdulillah sekali, sangat berterima kasih. Mungkin masih belum bisa membalasnya, semoga nanti bisa membalasnya, amin ya rabbal alamin. Terus selanjutnya setelah saya lulus, saya mencoba untuk melamar menjadi dosen di sana di sini, mencoba melamar menjadi dosen. Dan selain saya menunggu lamaran tadi, saya juga menjadi asisten dosen di salah satu universitas. Setelah saya melamar ke sana kemari gitu ya, ternyata memang untuk menjadi dosen memang tidak mudah, seperti itu. Jadi saya kadang gagal di tahap terakhirnya, seperti itu. Jadi sempat gagal di tahap terakhirnya. Ya mungkin tidak boleh seuzon juga. Saya kadang juga
berpikir apakah juga koneksi juga mempengaruhi atau bagaimana, ya itu tetap ada pikiran negatif, namanya juga manusia. Tapi atau memang kadang saya coba berpikir apakah memang bukan jalannya di situ, seperti itu. Lalu akhirnya saya masih asisten dosen dengan saya mencoba tetap melamar-lamar ke sana ke sini seperti itu. Selanjutnya pada saat itu saya bertemu seseorang yang pada saat itu saya kira kita bisa melangkah ke jenjang selanjutnya dengan dia, dan memang pada saat itu memang sudah mengarah ke sana. Lalu dia meminta saya untuk memberikan saran atau masukan kalau bisa ya lebih baik jadi guru saja dibandingkan jadi dosen. Alasannya kalau menurut dia bahwa menjadi guru, ya alasannya ya karena kalau bagi dia guru itu lebih tidak sibuk daripada dosen. Jadi dosen itu sibuk kalau menurut dia. Jadi kebetulan dia itu memang dosen juga. Jadi dia punya pandangan seperti itu. Kalau sama-sama dosen itu nantinya sibuk, siapa yang mengurus rumah, siapa yang mengurus anak, nanti kurang fokus lah, seperti waktunya itu kurang fokus seperti itu. Lalu akhirnya saya mencoba melamar di dinas pendidikan sebagai guru SD, dan saya keterima di salah satu sekolah, dan akhirnya juga seiring berjalannya waktu saya keterima P3K di sekolah tersebut. Nah, dan yang disayangkan setelah saya keterima menjadi guru SD, setelah saya masuk P3K juga, ternyata saya tidak berjodoh dengan orang tersebut. Ya, itu sedikit disesalkan, tapi ya namanya jodoh kan tidak bisa dipaksakan. Tetapi saya tetap merasa bahagia, saya tetap merasa bersyukur, karena bagi saya bukan masalah dengan siapa yang akan saya berikan ilmu saya ini, bukan masalah mau itu anak-anak atau mau itu orang dewasa atau anak kuliahan. Tetap saya itu memang sukanya mengajar gitu loh. Tidak peduli itu anak kecil atau sudah dewasa, tapi memang saya tuh suka mengajar gitu. Saya senang, saya bahagia karena hal itu hal yang saya sukai gitu. Jadi ya saya tetap senang, seperti itu intinya. Jadi disinilah sekarang saya menjadi guru, dan saya sangat amat senang dan sangat menikmati apa yang sedang saya lakukan sekarang. Saya sangat bahagia, saya bisa bertemu anak-anak, bertemu anak-anak, mengajar. Ya, waktu seperti tidak terasa kalau di dalam kelas. Dan mungkin nanti di video selanjutnya saya akan coba mengulik rasanya jadi guru SD itu bagaimana, maksudnya bagaimana rasanya mengajar anak-anak, atau mungkin saya akan membuat video tentang perbandingan mengajar anak-anak dan mengajar anak kuliahan. Mungkin saja saya akan mencoba membuat video seperti itu di video selanjutnya. Tapi yang jelas saya sekarang bahagia bisa mengajar di SD, bertemu dengan anak-anak setiap hari. Saya sangat bahagia seperti itu. Jadi sobat guru, dari cerita saya ini saya berharap ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi, atau hanya sekedar informasi, tidak apa-apa. Mungkin pelajaran yang bisa dipetik dari cerita saya, yang pertama, berkata itu yang baik-baik saja, karena perkataan itu adalah doa. Barangkali dari perkataan kita itu benar-benar akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar-benar berkatalah yang baik-baik saja. Nyatanya saya dulu pernah berdoa, berkata saya ingin menjadi guru SD, dan beneran gitu, memang saya menjadi guru SD sekarang, seperti itu. Jadi berkatalah yang baik-baik, seperti itu. Yang kedua adalah kejarlah mimpimu dengan sekeras mungkin, dengan usaha yang maksimal. Jangan pedulikan orang lain mau berkata apapun gitu ya, jangan terpengaruh dengan orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain meminta A tapi kamu padahal inginnya B, jangan terpengaruh seperti itu. Yang ketiga
carilah orang yang benar-benar bisa menerima kalian apa adanya, yang bisa menerima bagaimana kalian, apa yang memang disukai, seperti itu. Jadi carilah yang seperti itu. Lalu yang selanjutnya, carilah pekerjaan yang memang sesuai passion, carilah jurusan yang memang sesuai passion. Karena ketika itu sesuai passion kita, jadi ketika kita melakukannya itu tidak akan pernah terasa berat gitu. Seberat apapun masalahnya, bebannya pasti akan tetap terasa ringan dan tidak terpaksa dan lebih ikhlas, seperti itu. Jadi ketika kita melakukannya itu kita ikhlas, kita enjoy, kita merasa ini bukan pekerjaan gitu, tapi ya ini hal yang disukai gitu, seperti itu. Saya seperti pepatah yang bilang bahwa carilah pekerjaan yang mungkin seperti hobi yang dibayar, seperti itu. Nah, saya pun sendiri seperti itu. Kalaupun seandainya saya tidak dibayar, sebenarnya pun saya mau, saya ikhlas, saya mau. Tapi sayangnya ya memang namanya hidup ini memang butuh uang. Jadi susahnya di situ. Tapi sebenarnya saya kalaupun memang tidak dibayar pun saya mau, karena ya ini passion saya, ini hal yang membuat saya bahagia, seperti itu. Lalu yang terakhir mungkin lakukanlah yang terbaik dalam hidup. Jadi jangan biarkan nanti ada penyesalan di akhir. Jadi kalau bisa apapun yang dilakukan, lakukanlah yang terbaik yang bisa dilakukan, seperti itu. Nah, mungkin Sobat Guru, itu saja cerita saya pada kesempatan kali ini.